kita akan menghadapi rintangan-rintangan, akan menghadapi tantangan-tantangan, dan menghadapi cobaan-cobaan yang harus kita hadapi. Sebagai muslim, sebagai mukmin yang kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri, untuk mendekatkan diri kita agar kita senantiasa akan tauhid hidayah serta inayah Allah yang pasti akan selalu menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Sebagaimana kami bacakan dalam Quran surah Al-Baqarah 188 tadi yang bunyinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wa la yu'minu bihi wa la yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permintaan, permohonan, doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitan ini, Imam Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita dengan Allah. Antara yang pertama adalah rintangan dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita mendekat pada Allah adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang penempuh jalan Allah atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh kita mencari harta benda, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan semata. Tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia. Tidak boleh membiarkan kita dikendalikan oleh dunia. Silakan saja menyintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah. Pasalnya mencintai dunia sudah menjadi fitrah manusia, sebagaimana yang sudah diselipkan, yang sudah difirmankan Allah dalam hati mereka. Demikian seperti yang tersirat dalam ayat Al-Quran yang bunyinya adalah Zuzina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banina wal qanatiril munqantarati minad dhahabat wal fiddati wal khawlil musawamati wal anami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indahnya bagi manusia kecintaan kepada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berapa, berupa emas, berupa perak, berupa kuda, berupa binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah kita kembali, dan di sisi Allah lah kita mendapatkan kembali yang baik. Quran surat Al-Imran ayat 14. Dalam istilah Al-Ghazali, kita harus hidup dengan zuhud dan tajarrud terhadap dunia. Zuhud, tajarrud itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah agar istiqomah dalam ibadah. Yang kedua adalah mencapai ketinggian nilai ibadah itu sendiri. Tingginya kualitas ibadah. Orang yang zuhud telah ditunjukkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya 2 rakaat. Orang alim dan zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Rintangan yang kedua adalah hal yang menghalangi kita dengan Allah
di sini adalah secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di sekitar kita adalah anak, istri, keluarga, teman, sahabat, atasan, bawahan, dan termasuk hewan atau tanaman kesayangan. Disebutkan oleh Al-Ghazali sesungguhnya yang dimaksud yang makhluk yang menyibukkan kita selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjemuskan pada keburukan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum وتولكم فأهذروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kamu, di antara anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 14. Maksudnya adalah bukan berarti seorang salik tidak boleh bergaul dengan makhluk, tidak boleh bergaul dengan sesamanya, tidak boleh bergaul dengan misalnya memiliki binatang piaraan atau memiliki tumbuh-tumbuhan yang dikasihannya. Akan tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka, alih-alih dipengaruhi mereka. Seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah harus membawa mereka justru kepada jalan Allah. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangat besar, makanya harus lebih banyak bergaul dengan para orang-orang yang saleh, para guru-guru yang bijaksana, para alim ulama, para kiai, para orang-orang yang berpengalaman dalam kedekatannya dengan Allah. Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk, maka kita hendaklah memilih jalan uzlah atau menjauh dari mereka, atau cukup dengan bergaul sepenuhnya dengan mereka. Saya yakin tujuan dirinya tidaklah adalah ingin sampai kepada Allah dan harus menyingkirkan rintangan-rintangannya. Hadirin rahimakumullah, rintangan ketiga adalah penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah setan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita jangan pernah memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda. Kita harus tetap mengusir setan. Pasalnya Allah sendiri menyatakan setan itu musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menyesatkan. Kendati kadang-kadang setan tampak menuntun kepada kebaikan, tetapi akhirnya tetap menjerumuskan. Al-Quran telah mengingatkan di dalam surat Quran surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Oleh karena itu, di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang artinya setan itu santai. Setan itu santai, sementara engkau sibuk, setan itu melihatmu, sementara engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya, tetapi setan tidak pernah melupakan engkau. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Salah satu cara bagaimana agar kita terhindar dari godaan setan adalah senantiasa memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah,
dan berlindung pada Allah karena tipu daya setan masuk di saat manusia lengah dan lupa pada Allah. Jangan pernah mengikuti tipu daya dan langkah setan, sebab sekali saja mengikuti langkah setan akan selamanya terpuruk dalam pengaruh setan itu sendiri. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa dengan baca Allahumma inni a'udzubika min amba'i futuhati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah setan. Itulah salah satu doa yang dapat kita panjatkan agar terhindar dari godaan dan langkah tipu daya setan. Hadirin rahimakumullah, rintangan yang keempat adalah penghalang ketika kita pada Allah adalah nafsu, terutama nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan, demikian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Dijelaskan oleh Al-Ghazali, mengapa nafsu merupakan rintangan yang paling sulit ditaklukkan, karena musuh dan penjahat yang berada dalam diri sendiri. Bahayanya kadang tidak terlihat karena berada dalam satu rumah. Terakhir, Al-Ghazali memberikan 3 cara memecahkan dan menghindarkan dari keinginan nafsu tersebut. Yang pertama adalah mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Yang kedua, menahan beratnya beban ibadah. Dan ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan dan tak terberdaya dengan godaan dunia, sehingga dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.